Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai tentang pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelumnya tentu teman-teman sudah dapat berita atau kabar atau apapun itu yang mengatakan bahwa tahun depan ya, tahun 2023 untuk 2023 itu sudah tidak ada lagi perekrutan PNS ya. Sudah tidak lagi perekrutan PNS dan diganti dengan perekrutan P3K. Nah, itulah mengapa penting untuk kita semua mengetahui tentang bagaimana sih sebenarnya pengadaan P3K ini. Untuk di tahun 2021 itu sudah pernah ya diadakan P3K, tapi di beberapa daerah saja yang direkrut besar-besaran. P3K itu di daerah saya sendiri itu masih lebih banyak perekrutan PNS-nya dibanding P3K-nya. Saya tidak tahu di daerah teman-teman semua ya. Nah, untuk pengadaan P3K ini juga informasi ini penting diketahui untuk teman-teman yang tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak daerah ya, karena sesuai dengan surat edaran dari Permenpan bahwa tidak boleh lagi ada daerah yang merekrut honorer atau tenaga kerja kontrak daerah ya. Semuanya akan dialihkan ke P3K. Nah, untuk pengadaan P3K ini ada di Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, teman-teman. Kemudian peraturan ini mengalami perubahan di beberapa pasalnya saja di dalam Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Jadi kita di sini sama-sama belajar tentang petunjuk teknisnya ya, tentang petunjuk teknis tentang pengadaan P3K. Oke, kita sudah tahu ya sebelumnya bahwa P3K ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana salah satu yang perlu teman-teman ketahui adalah perbedaan P3K dan PNS. Untuk hak-hak PNS sendiri itu terdiri dari gaji, tunjangan, dan fasilitas, sedangkan P3K itu hanya berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, fasilitas tidak. Kemudian PNS dan P3K itu berhak dapat cuti. Untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua, P3K tidak dapat ya jaminan pensiun dan jaminan hari tua karena P3K itu terikat dengan kontrak, artinya mereka tidak pensiun tapi menunggu kontraknya habis. Untuk perlindungan sama-sama mendapatkan perlindungan, kemudian sama-sama berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Jadi perbedaannya hanya terdapat di dua ini, di mana P3K tidak berhak mendapat fasilitas dan tidak berhak mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Berbeda dengan PNS yang berhak mendapat fasilitas dan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dalam Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, teman-teman, di pasal 1 dijelaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi sini sudah dijelaskan bahwa P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang nanti diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk persyaratan agar dapat melamar menjadi P3K, ini penting untuk teman-teman ketahui ya yang berniat untuk mendaftar P3K. Usia paling rendahnya itu minimal 20 tahun teman-teman, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini tergantung dari jabatan yang teman-teman lamar. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa P3K itu hanya dapat melamar jabatan fungsional ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui apakah teman-teman masih bisa melamar pada jabatan itu, silahkan membuka peraturan atau Permenpan mengenai jabatan yang ingin teman-teman lamar.
Syarat kedua adalah tidak pernah dipidana, itu pasti ya teman-teman. Tidak pernah dipidana, kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Syarat ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya seperti BUMN dan pegawai BUMD, ya, badan usaha milik daerah. Syarat keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Lagi-lagi ini teman-teman harus melihat perempuan dari jabatan yang ingin teman-teman lamar. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ini hanya untuk jabatan yang mempersyaratkan, ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, ya, narkotika, psikotropika dan seterusnya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu surat pernyataan pengunduran diri sebagai P3K yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama. Ini untuk teman-teman yang sebelumnya menjadi P3K, ya. Jadi dia itu sudah menjadi P3K di instansi lain, kemudian ingin mendaftar P3K lagi di instansi yang lainnya. Itu boleh, tapi harus memberikan surat pernyataan pengunduran diri dulu sebagai P3K. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK ini adalah persyaratan tambahan. Nah, kemudian persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat dan seterusnya dikecualikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada surat tanda tamat belajar atau ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran. Jadi bukan berdasarkan akta kelahiran, ya, tapi usia pelamar, usia teman-teman semua yang ingin melamar P3K itu dilihat dari tanggal kelahiran yang tercantum pada surat tanda tamat belajarnya atau ijazahnya. Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang P3K, penyampaian surat lamaran, dan dokumen yang dipersyaratkan diterima paling lambat 10 hari kerja. Kemudian bagaimana sih tahapan pelamaran P3K? Ini juga penting teman-teman ketahui bagi yang ingin melamar P3K. Pertama, sama dengan PNS, teman-teman harus mendaftar dulu di akun SSCN, ya, sama. Kemudian menyampaikan dokumen lamaran dan nanti akan ada proses seleksinya. Nah, untuk proses seleksinya ini ada diubah, ya teman-teman. Perubahannya itu ada di Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, untuk ketentuan perubahannya itu untuk tahapan seleksi, ya, ini yang berubah itu ada di pasal 18. Untuk ketentuan seleksi P3K sendiri itu terdiri dari 3 tahapan, teman-teman. Pertama seleksi administrasi, kedua seleksi kompetensi, dan ketiga ada wawancara. Nah, dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan P3K dapat melakukan uji persyaratan fisik jika diperlukan, ya teman-teman. Ini adalah seleksi tambahan. Persyaratan fisik, psikologis, dan atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi. Nah, kemudian pengangkatan menjadi calon P3K dilaksanakan melalui tahapan ini, mulai dari pemanggilan, penyerahan persyaratan administrasi, pemeriksaan kelengkapan, penyampaian usul penetapan nomor induk P3K. Jadi P3K itu juga punya NIP, ya teman-teman. Jadi punya NIP sama dengan PNS, cuma NIP-nya agak berbeda sedikit dengan PNS. Kemudian penetapan nomor induk P3K, dan terakhir keputusan penetapan nomor induk P3K. Nah, untuk nomor induk P3K sendiri, teman-teman, itu paling lama dikerjakan dalam
waktu 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor induk. Nanti diberikan nomor induk P3K oleh Kepala BKN ya, atau Kepala Kantor Regional BKN. Nah, untuk nomor induk P3K sendiri, teman-teman, itu sama dengan PNS ya, terdiri atas 18 digit. Nah, untuk digit pertamanya ya, untuk digit pertama, 8 digit pertama itu sama dengan PNS, terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal lahir calon P3K. 4 digit berikutnya adalah pengenal menunjukkan tahun pengangkatan pertama sebagai calon P3K. Di sini yang agak berbeda ya teman-teman, 4 digitnya. 4 digit ini kan tahun pengenal, kemudian yang berbeda itu setelah tahun pengangkatan P3K-nya, yaitu 2 digit yang merupakan frekuensi atau angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon P3K yang bersangkutan yang dimulai dari angka 21. Kalau PNS itu kan digit setelah tahun, bulan, dan tanggal lahirnya itu kan ada TMT ya teman-teman, ya enggak? Kalau PNS ya ada TMT-nya, jadi tahun TMT-nya, TMT CPNS-nya, kemudian bulan TMT CPNS-nya. P3K berbeda, jadi P3K itu di situ tertera tahun pengangkatan pertamanya sebagai P3K. Digit selanjutnya itu ada digit pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerjanya atau bisa dibilang frekuensinya kan. Nah, itu dimulai dari angka 21. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kemudian 1 digit berikutnya adalah angka pengenal jenis kelamin sama dengan PNS. 3 digit terakhir adalah nomor urut calon P3K sama dengan PNS. Nah, kira-kira seperti ini NI P3K-nya ya, atau nomor induk P3K teman-teman. Ini sama ya, tahun lahirnya kapan, bulan lahirnya kapan, tanggal lahirnya kapan. Kemudian tahun pengangkatan sebagai P3K, kapan dia diangkat sebagai P3K, misal tahun 2021. Berarti di sini 2021. Jika dia diangkat P3K untuk pertama kalinya, berarti angkanya di sini adalah 21 karena angka frekuensi P3K ini dimulai dari angka 21. Nah, jika di tahun 2021 ini adalah pengangkatan P3K-nya yang kedua, artinya sebelumnya dia sudah jadi P3K di instansi A, misal ya, dia P3K instansi A, kemudian dia mengundurkan diri, dia menjadi P3K di instansi B, maka NIP-nya nanti akan berubah. Dia nanti akan berubah menjadi 22. Kalau dia mengundurkan diri lagi jadi P3K di instansi B, kemudian dia mendaftar lagi di instansi C, nanti nomornya ini akan berubah. Ini semua sama ya teman-teman, semua sama kecuali ini mungkin ya berbeda nomor urut P3K-nya, dan ini juga diganti, frekuensinya akan berubah jadi 23. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan, angka ini menunjukkan bahwa sudah berapa kali dia menjadi P3K. Jika baru pertama kali dia menjadi P3K, berarti sini 21. Kalau dia sudah 2 kali menjadi P3K, berarti sini 22. Seperti itu. Nah, untuk kode jenis kelaminnya sama dengan PNS. Kalau dia laki-laki berarti 1, kalau dia perempuan berarti 2. Nah, ini nomor urut P3K-nya. Ini hanya BKN yang tahu ya berapa nomor urut kita. Sama dengan PNS juga yang ada nomor urutnya. Jadi kira-kira seperti ini NI P3K teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit ya ulasan mengenai P3K. Semoga ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang berniat mendaftar P3K, karena bagaimanapun kita tidak tahu sih ya, apakah nanti akan betul-betul tidak ada perekrutan PNS lagi, CPNS lagi, atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi katanya sih memang nggak ada ya. Kalau di instansi saya pribadi, kami memang sekarang lagi mempersiapkan perekrutan P3K ya. Kami tidak mempersiapkan perekrutan CPNS, tapi fokus ke P3K. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.